dari Kota Tangerang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Lia Yulianti dari SD Sukasari 5. Saya Abdul Majid dari SD Negeri Batu Ceper 1. Saya Ririn Irdawati dari SDN Batu Ceper 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Baik. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini Bu. Selama Ibu melakukan coaching, saya akan melakukan penilaian baik pada coach maupun coachee berdasarkan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah coaching yang Ibu berikan sudah sesuai dengan alur kita? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan penilaian berbobot yang mengarahkan coachee pada solusi dan bagaimana coachee tersebut pada solusi dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Baik Bu. Dan jangan lupa Ibu untuk memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, sekarang kita mulai saja ya Bu. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present Bu. Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan membimbing coachee mencari solusi. Ya, baik, selanjutnya kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Yang terakhir, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin coachee menemukan solusi dan langkah-langkah yang dapat memecahkan masalah atau tantangan. Baik, saya kira cukup Ibu sesi kali ini. Silakan melakukan coaching pada coachee Ibu dan semoga sukses. Siap Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Pak, sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Baik Ibu, terima kasih. Komitmen saya terhadap rencana aksi yang akan saya lakukan adalah yaitu untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tentunya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian juga sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan gaya-gaya belajar murid, dan tentunya pada saat-saat pembelajaran menjadikan saat yang menyenangkan bagi peserta didik atau murid. Baik, jadi siapa dan apa yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Baik Ibu, terima kasih. Tentunya dalam hal ini saya akan meminta dukungan kepada semua pihak, lebih khusus kepada kepala sekolah sebagai pimpinan dan kepada teman-teman sejawat atau dewan guru yang ada di sekolah saya, termasuk juga orang tua murid dan murid yang berada di lingkungan kelas khususnya seperti itu. Baik. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan ini Pak? Untuk tindak lanjut, saya juga akan terus mencari informasi sebanyak mungkin dan sebaik mungkin supaya pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan dan harapan saya. Kemudian juga akan mencapai juga feedback dari teman-teman sejawat untuk terus meningkatkan kemampuan saya. Kegiatan ini tentunya tidak akan cukup sampai di sini dan akan menjadi fokus sementara, tetapi harapan saya juga merupakan sebuah perjalanan berkelanjutan yang menuju pengembangan diri dalam pembelajaran akan lebih baik lagi. Baik, saya rasa cukup ya Pak. Kita sudah mendapatkan solusi nih terhadap tantangan Bapak dalam mengatasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya
Bapak terus berkomitmen terhadap tujuan yang Bapak ingin capai. 2 minggu lagi kita akan ketemu dan membahas perkembangan ya Pak. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktu, bimbingan dan arahannya. Semoga apa yang disampaikan Ibu akan saya dapat melaksanakan dengan baik dan akan bermanfaat bagi saya semua, dan terlebih pada anak didik saya. Ibu. Sama-sama ya Pak. Selamat beraktivitas kembali. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ririn. Baik, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan coach. Benar Bu, alhamdulillah saya sudah. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terhadap indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Saya melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menuntun coaching, menceritakan permasalahan, dan menemukan solusi-solusinya. Iya, Ibu tadi selama saya mengikuti coaching, yang Ibu lakukan dalam coaching sebagai observer. Saya merasa coaching Ibu itu sudah cukup baik ya Bu. Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Pertanyaan-pertanyaan Ibu sudah membimbing yang mengarahkan coaching untuk menggali solusi terhadap permasalahannya. Yang kedua, Ibu juga sudah melakukan coaching dengan berpegang pada prinsip coaching. Alhamdulillah. Pertanyaan penutup, kompetensi apa yang Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Saya ingin lebih menggali dan belajar lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang menuntut coaching, mengemukakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Saya juga ingin belajar pemahaman dengan coaching lebih dalam lagi sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik. Ya, amin. Baik Ibu, saya rasa observasi kita tadi sudah selesai. Selamat beraktivitas kembali dan semoga sukses selalu. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktu dan bimbingannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Majid? Alhamdulillah hari ini kabar saya sehat walafiat. Sebaliknya Ibu sehat. Alhamdulillah saya juga baik Pak Majid. Pagi ini kita akan melakukan coaching ya Pak. Siap. Sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang Baik. pertama tentang rubrik penilaian. Dalam rubrik penilaian ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan? Dan saya akan mendengarkan respon nanti dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Bapak, sebelum proses observasi, izinkan saya untuk bertanya ya Pak. Boleh Ibu, silakan Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang Bapak gunakan untuk proses coaching hari ini? Ya, hari ini saya tentunya akan mengembangkan kompetensi pada coaching, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif dari dan yang ketiga adalah saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Pak, jadi Bapak ini mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak? Betul Ibu ya. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi ini tentunya yang akan saya kembangkan lebih spesifik, yaitu mengenai mendengarkan aktif Bu. Karena
dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus, kemudian juga mampu menimbulkan kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi Bapak ingin mengembangkan potensi yang spesifiknya, mendengarkan aktif ya Pak, Betul, sehingga betul. dapat menimbulkan presence atau kehadiran penuh. Iya, betul. Kemudian indikator apa yang Bapak inginkan dalam proses ini? Kemudian untuk indikator pencapaiannya yaitu saya akan melihat apakah Koachi sudah bisa mencari solusi dan dari permasalahannya, kemudian juga yang sedang dihadapi, kemudian juga Koachi memiliki rencana aksi ke depan, apa yang harus dia lakukan, Bu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bapak sebelum Bapak melakukan coaching. Semoga nanti Bapak bisa melakukan proses coaching bersama dengan Bu Ririn, mengingat apa yang saya sampaikan tentang prinsip coaching ini ya Pak. Ya Bu, Ya, terima selamat kasih. melakukan coaching. Ya, terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum Pak Majid, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga, Bu Rin. Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Pak Majid, bolehkah saya meminta waktu Bapak sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir ini di kelas saya. Baik, Ibu. Apa yang mau sekiranya Ibu ceritakan? Kemudian ya kita hari ini punya waktu sekitar lebih kurang 15 sampai 20 menit ya. Iya Pak, baik. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas hanya sebagian dari jumlah murid yang ada di kelas. Oh begitu Bu. Jadi menurut Bu Ririn, apa yang sekiranya Ibu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar, Pak Majid. Ya, baik. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua Pak, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Pak. Oh begitu Bu ya. Nah mungkin juga sekarang apa saja yang Ibu bisa lakukan untuk membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran ini, Bu? Menurut saya nih Pak, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Begitu Pak Majid. Oh begitu. Kemudian lagi lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya, Bu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak Majid. Oh begitu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak.
Oh begitu Bu ya. Kemudian adakah sumber belajar lain Bu dari selain buku teks? Saya pikir banyak ya Pak Majid sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggabungkan pembelajaran interaktif seperti Quizzes, Kaggle, Canva, dan juga sejenisnya Pak. Ya Ibu betul. Sekali lagi Bu Lilis, jadi sekarang mungkin apa yang dirancang oleh Bu Ririn itu mampu atau dapat menyelesaikan masalah yang Ibu sedang hadapi pada kesempatan ini. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, maupun laporan digital. Ya, bagus Ibu. Itu rencana yang Ibu tadi sampaikan. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Iya, Kemudian Pak. sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana selanjutnya Bu? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Jadi akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Oh iya, sangat bagus sekali Bu Ririn. Kemudian juga saya juga sangat mendukung tentang apa yang tadi sudah disampaikan Bu Ririn. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan harapan Ibu ya. Terima kasih ya Pak Majid atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya Pak, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ririn, sukses buat Bu Ririn. Tentu Pak, waalaikumsalam Pak Majid. Ada sulis-sulisnya. Bapak ngomong ya. Yang sulis Ada yang si coach kan si sulis itu. penyanyi ini dia Manawis. Sulis. Udah Neng. Udah Sony lu udah jalan. Iya, nanti kan potong depan. Oh iya. Assalamualaikum Pak Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah ya Pak, proses coachingnya tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Ibu, lancar sekali. Sebelum melakukan coaching kan tadi saya menanyakan kepada Bapak ya tentang indikator pencapaian. Nah dari indikator tersebut apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator tersebut? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian juga saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan kemudian tanggung jawabnya. Nah baik ya Pak, sudah saya catat tadi. Menurut saya ya Bapak itu tadi sudah bagus sekali melakukan coaching dengan Bu Ririn. Sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Insya Allah Ibu. Di mana Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Terus ketika memberikan pertanyaan tersebut, Bu Ririn juga menemukan solusinya. Nah sebelum kita akhiri nih Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu, dan kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam hal ini adalah yaitu mengajukan pertanyaan berbobot
sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dari kemudian dan dapat mengarahkan Koci menemukan solusi atau permasalahannya itu dengan baik, Bu, begitu. Ya, luar biasa ya Pak. Berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci. Jadi bisa menggali informasi lebih dalam lagi. Begitu ya Pak? Baik, Ibu, seperti itu. Luar biasa Bapak, semoga sukses untuk Bapak dan Terima juga kasih, Bu Ibu. Ririn Terima kasih, nantinya. Ibu. Baik, saya akhiri pembincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu Lia? Alhamdulillah baik sih Bu. Tapi saya punya beberapa kendala nih Bu di kelas. Oh, kira-kira apa sih kendalanya? Sepertinya ingin mengutarakan unek-uneknya, Bu Lia. Iya Bu, jadi saya itu masih belum memiliki kemampuan untuk mengatasi siswa yang nakal ya atau hiperaktif gitu, iseng bener sama teman-temannya, padahal dia anak perempuan loh Bu. Oh, padahal siswa perempuan ya. Kira-kira apa tujuan dari percakapan kita atau apa yang ingin diharapkan Bu Lia dari percakapan kita hari ini? Harapan saya sih ada solusi gitu Bu atas masalah saya di kelas gitu. Oh, ya baik, menurut pengamatan Ibu nih, apa penyebab dari permasalahan yang Ibu utarakan tadi, Bu? Kayaknya sih penyebabnya sebenarnya hanya keisengan dia aja gitu ya Bu. Jadi dia itu jahil gitu. Dia suka menjadi pahlawan buat teman-temannya yang diledek-ledekin sama temen yang lain. Jadi akhirnya menyulut kemarahan teman-temannya Bu. Tiap hari ada aja ulahnya. Di dalam kelas juga dia berani berulah Bu. Berarti permasalahannya seperti itu ya? Baik, dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang ingin dicapai dari Bu Lia nih terkait murid yang sulit untuk diatur seperti itu, Bu? Ya harapan saya sih dia bisa mengendalikan emosinya ya Bu, tidak berulah lagi di kelas dan memiliki perilaku yang baik. Sedangkan saya ingin dia itu jadi anak yang soleha gitu Bu. Kira-kira menurut Bu Lia, berdasarkan pengamatan Bu Lia nih, apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak di kelas merasa nyaman, tidak ada yang dijaili lagi oleh siswa tersebut yang dicap sebagai anak yang apa ya, dalam dan tanda kutip itu anak nakal ya, begitu ya Bu Lia ya? Iya Bu, jadi saya sih sekarang ini lebih ke pendekatan persuasif ya Bu. Jadi saya mengajak berbicara dia gitu kan, supaya terpanggil lah dia gitu kalau kita ajak sering-sering bicara di pribadi gitu. Nah karena nih anak ini memang anaknya rajin ya Bu, jadi sebelum bel masuk tuh dia memang sudah ada di kelas. Jadi kesempatan dia untuk bikin jahil ke teman-temannya tuh banyak peluang Bu. Nah sekarang saya juga ikut masuk ke kelas sebelum dia bertemu dengan teman-temannya. Saya panggil, saya ngobrol, saya curhat-curhat kecil-kecil aja supaya dia terbuka gitu Bu. Dan juga saya bisa menggali perasaan dia, kenapa kok dia suka jahil gitu di kelas. Berarti belum bisa mengatasi masalahnya ya Bu ya? Iya benar Bu. Itu cara yang pernah Bu Lia lakukan. Kira-kira dengan cara itu berhasil atau tidak Bu? Ya dibilang berhasil juga belum maksimal ya Bu. Kira-kira nih ada tidak cara lain
Selain cara yang tadi Ibu utarakan, menurut Bu Lia bagaimana? Saya sih punya rencana untuk memberikan tanggung jawab yang lebih pada dia, Bu. Saya berencana menjadikan dia sebagai ketua kelas, Bu, dan dia bisa menyalurkan sikap tegasnya, tapi juga tidak mengatur di kelas. Bagus itu Bu. Selain pendekatan, berikan juga tanggung jawab dan sikap kita pun tegas, tetapi jangan sampai dia merasa diatur ya Bu ya. Iya, Bu. Baik Bu Lia, kira-kira nih apa rencana Ibu setelah percakapan kita hari ini? Apa yang ingin Ibu lakukan untuk menangani permasalahan ini? Ya, saya akan melakukan pendekatan yang lebih persuasif lagi, Bu, terutama pada dia dan juga orang tuanya. Dan juga mungkin dalam waktu dekat ini saya akan melakukan pemilihan ketua kelas kembali di kelas supaya dia mengikutinya gitu, supaya dia juga memiliki rasa tanggung jawab. Oh iya, siap kalau begitu. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip nakal itu tadi Bu? Karena ini kan kita akan mengubah karakter ya, Bu ya. Jadi mungkin proses yang saya butuhkan itu mungkin agak lama, tapi mungkin saya menargetkan rencana tersebut 1 semester. Kira-kira komitmen apa atau komitmen seperti apa sih yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, komitmennya berarti kan saya harus melakukan pendekatan pada siswa agar saya mampu berkomunikasi baik, dan juga kepada orang tuanya, juga terhadap guru-guru teman-teman sejawat saya, guru mapel, yang kita memiliki satu visi dan memiliki pemahaman yang sama tentang siswa saya tadi. Baik, sudah bagus itu Bu Lia. Saya setuju dengan rencana Bu Lia. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Lia. Nah, bagaimana perasaan Ibu nih setelah perbincangan kita hari ini Bu? Alhamdulillah sih, Bu, saya lega karena awalnya saya nggak tahu harus bagaimana dan harus ngomong ke siapa gitu. Dan juga apakah rencana dari yang setelah saya rencanakan ini bagus atau tidak. Baiklah, saya juga merasa senang bisa menjadi teman ngobrol Bu Lia nih. Juga setelah itu banyak rencana yang akan dilakukan, semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar ya Bu, dan juga memperoleh hasil yang kita inginkan. Amin. Terima kasih Bu atas percakapan hari ini. Saya juga terima kasih banyak waktunya ya, Bu Ririn. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.